Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ulfa, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 11 Pandeglang, Provinsi Banten. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antara materi modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan murid, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. 5 kerangka kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran sosial emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesimpulan saya yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat menghasilkan pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi yang baik, kemampuan mengelola emosi, sikap yang peduli dan responsif, kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dampak yang positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, murid, serta orang lain di sekitarnya. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru sebagai pamong, guru harus mampu mengajak muridnya untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosionalnya. Guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat tercapai dan berjalan seimbang. Guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid diantaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul 2.2, saya berpikir bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersamaan dengan pembelajaran di kelas sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Setelah mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari bahwa pembelajaran sosial emosional juga penting untuk diterapkan di sekolah karena mengabaikan perkembangan keterampilan sosial dan emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dan murid yang berkembang secara sosial dan emosional bersamaan dengan berkembangnya secara akademik. Selanjutnya, 3 hal mendasar dan penting yang telah saya pelajari adalah peningkatan 5 kompetensi sosial emosional, kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional, serta penerapan PSE berbasis kesadaran penuh yang terhubung, terkoordinasi aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being ekosistem sekolah. Selanjutnya, berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid di kelas, saya melakukan pembelajaran akademik terintegrasi KSE, misalnya dengan mengajak siswa untuk menghadirkan mindfulness dengan teknik STOP, diskusi kelompok yang mengintegrasikan KSE, keterampilan relasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, serta membantu siswa mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi mereka seperti circle time atau jurnal emosi. Sedangkan bagi rekan sejawat, dilakukan penguatan dengan cara belajar, seperti mengadakan diseminasi mengenai pemahaman KSE yang diintegrasikan dalam konten dan strategi pembelajaran pada materi akademik, seni, musik, dan pendidikan jasmani. Menjadi teladan yang baik dalam penerapan KSE di sekolah dan berkolaborasi menciptakan sistem monitoring rekan sejawat. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.